Pemirsa, bila tidak ada aral yang melintang, keputusan Majelis Syuro PKS untuk menyetujui pasangan Anies Muhaimin Iskandar akan diputuskan pada akhir pekan ini. Lalu apa saja sebetulnya yang akan dipertimbangkan Majelis Syuro? Lebih banyak manfaat atau mudaratnya bagi PKS menerima pasangan Anies Muhaimin Iskandar? Kami akan mengulasnya bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, juru bicara PKS Muhammad Khalid, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Khalid. Pak Khalid, dengan peristiwa yang terjadi hari ini berarti bisa dikatakan PKS ini sudah memberi lampu hijau untuk Gus Imin menjadi bacawa presnya Anies. Ya, hari ini kita sangat bergembira, ya, pimpinan dan pengurus PKS dan PKB dan Nasdem bertemu, ya, sehingga ini adalah sebuah langkah yang sangat maju untuk kemudian kita proses sesuai dengan mekanisme ADART. Jadi ini kegembiraan inilah yang ingin kita rasakan bersama-sama dulu. Kita membangun chemistry, membangun kesepahaman, tadi begitu tampak kekeluargaan, kehangatan, karena ketika itu ada muncul rasa kekeluargaan, rasa sepenanggungan, rasa persaudaraan, hal-hal administratif, hal-hal yang dilalui dalam proses mekanisme internal organisasi akan jauh lebih mudah. Jadi kita ingin menyeimbangkan antara proses yang manusiawi, yang humanis, ya, dengan proses internal organisasi yang administratif dan organisatoris. Dan inilah yang ingin kita lakukan bersama. Demikian. Kalau membangun chemistry begitu, nah dengan PKB ini sebenarnya apalagi yang menjadi pertimbangan? Kan sejak awal sebenarnya PKS jelas ingin Anies sebagai capres. Dan PKS dan PKB sendiri kan pernah punya histori dengan koalisi semut merah. Ya, itulah kita melihat bahwa ini adalah momentum juga buat kita bertiga, ya, partai PKS, Nasdem, dan kemudian PKB. Karena dalam setiap partai politik kan memiliki apa yang disebut dengan mekanisme internal organisasi. Jadi perlu diketahui bahwa keputusan musyawarah Majelis Syuro sebelumnya, mandatnya adalah mengusung dan mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Sedangkan bakal calon wakil presiden itu belum diputuskan melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Tentu apa yang dilakukan hari ini, bahasa Mas Anies tadi bagus. Ini saya bawa pengantinnya nih, ya. Mas Hasan tadi juga hadir kan. Ini bawa pengantinnya nih. Ini Gus Muhaimin, PKB hadir, ya. Ini merupakan adab dan etika politik yang sangat baik. Jadi selain kita ingin melalui proses politik ini dengan kondusif, tapi kita ingin mengedepankan juga adab, akhlak, dan etika politik yang baik. Karena ketika kita memulainya dengan hati dan perasaan yang lapang, adab dan etika yang baik, semakin kokoh. Seperti apa yang tadi dinyanyikan di ruangan, ya. Kita menyanyi bersama Yalal Waton tadi, itu merupakan sebuah nuansa kekeluargaannya semakin terasa. Spirit keumatan, spirit cinta tanah air, kebangsaan, itu terbangun dengan sangat baik. Saya pikir ini hal-hal yang perlu kita samakan. Ini hal-hal yang perlu kita perkuat bersama. Sehingga ke depan, hal-hal yang ingin kita perjuangkan bersama akan bisa kita lalui dengan mudah. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, kalau kita melihat begitu, ya, tadi kan dikatakan sedang membangun chemistry, kemudian juga kalau salah baca wapres ini belum pernah dibahas oleh Majelis Syuro. Ini yang akan dibahas dulu dan baru akan diputuskan. Tetapi dalam pertemuan tadi, apakah sebenarnya PKB ini sendiri masih harus kemudian meyakinkan PKS terkait Gus Imin ini untuk maju mendampingi Anies Baswedan sebagai baca wapres? Oke, terima kasih Mas Jayadi, Mas Khalid. Kalau PKB sih nggak perlu meyakinkan kepada teman-teman PKS. Kita tahu bahwa teman-teman PKS pasti punya pertimbangan sendiri, punya mekanisme sendiri dalam memutuskan sebuah kebijakan di partainya. Dan kehadiran kami tadi di sana itu sudah bagian dari
itikat baik dari Nasdem dan PKB serta Mas Anies untuk kula nuwun kepada teman-teman di PKS. Dan teman-teman PKS juga sangat hangat menyambutnya. Kita kelihatan berkeluargaan, bahkan surprise tadi, kasih surprise. Surprise-nya itu adalah kita dinyanyikan bersama-sama lagu Subhanul Waton, lagu Cinta Tanah Air yang khas NU. Itu kan indikasi-indikasi itu menunjukkan bahwa saya yakin teman-teman PKS sudah alhamdulillah kayaknya sih akan ikut mendukung pengantin ini. Oke. 99,9% sudah mendukung Anda merasanya ya. Ya, indikasi ini. Ada syarat tidak yang diminta, Pak Hasanuddin? Syaratnya ada tidak syarat yang diminta oleh PKS? Pertama-tama untuk memenangkan pasangan Amin ini. Karena pasangan Amin ini adalah pasangan yang insya Allah menjanjikan. Kalau menurut kami sih ini koalisi kerjasama politik yang bagus, koalisi antara nasionalis dan religius. Dan PKS, PKB, serta Nasdem mempunyai ceruk suara yang masing-masing berbeda, tidak saling berkelindan. Ini juga menguntungkan pasangan ini. Syukur-syukur nanti ada yang gabung lagi gitu kan, yang sempat keluar masuk lagi, atau yang lain yang baru yang dengan segmen ceruk konstituennya berbeda bisa bergabung dengan kami, maka akan semakin mengukuhkan pasangan nasionalis religius ini. Karena teman-teman Nasdem yang nasionalis, kita yang religius, pada dasarnya sama-sama religius nasionalis. Tapi kami yakin sahabat-sahabat PKS pasti akan menerima pasangan ini. Kenapa? Indikatornya tadi sangat jelas, dan kami yakin dengan kebersahabatan teman-teman PKS tadi tidak perlu bagi PKB dan Gus Muhaimin untuk meyakinkan sahabat PKS. Jadi kenapa? PKB sudah hakul yakin begitu ya bahwa PKS akan mendukung Gus Imin sebagai pasangan dari Anies Baswedan. Saya juga ingin tahu pandangan dari Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau seandainya memang PKS akhirnya menerima Gus Imin sebagai bacawa pres ini, apakah sebenarnya keuntungan lebih banyak begitu dibandingkan kerugiannya yang akan diterima PKS? Nanti kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.